Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Kita masih diberikan izin dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga salat subuh kita adalah salat subuh yang terbaik, dan mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun mendapatkan syafaatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari-hari kita yang kita isi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita menjadi hamba yang Allah inginkan. Salah satu di dalam surat Furqan, mudah-mudahan semuanya kita menjadi hamba yang disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan rahmat-Nya. Salah satunya adalah mereka yang rajin bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Sajadah yang kita baca tadi, mungkin berkali-kali kita membaca surat Sajadah tetapi ternyata kita belum paham apa yang kita baca. Maka oleh karena itu, kegiatan pekanan ini, surat Sajadah, sebaiknya sebelum kita masuk di masjid ini sudah dibaca dulu terjemahnya, supaya bacaan itu masuk ke dalam hati kita, bukan sekedar dalam telinga kita. Imam bacaannya bagus, hanya masuk ke dalam telinga, tapi belum masuk ke dalam hati kita. Maka oleh karena itu harus kita pahami apa yang kita baca. Maka menjadi ibadur rahman, salah satunya adalah tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, salah satunya adalah tatajafa junubuhum, orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Jadi jauh dari tempat tidur. Kalau lambungnya nempel terus dari tempat tidur, itu bukan hamba Allah yang ibadur rahman. Justru dia masuk ke dalam kriteria di dalam surat Al-Mudaththir dan surat Muzammil yang disebut dengan sebagai hamba yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, hamba yang berselimut juga. Maka oleh karena itu jangan sampai menjadi hamba yang berselimut. Apalagi kalau tidurnya pakai AC. Dalam situasi panas begini enak pakai AC, yang pakai AC. Kalau nggak pakai AC, pakai kipas angin dah ya, enak tuh. Apalagi tempat tidurnya empuk, udah nggak mau tuh pisah. Maka tatajafa junubu, pisah dari tempat tidur kita, anil madaji', lambungnya jauh dari tempat tidur. Kalau jam 4:15, jam 4:30 masih nempel aja, Masya Allah, itu perlu dikoreksi tuh. Apalagi usia-usia 50 tahun masih nempel aja, perlu dievaluasi cara tidur kita ya. Maka oleh karena kalau usianya 20 tahun masih nempel aja masih wajar, 30 tahun atau 40 tahun masih nempel di tempat tidur masih wajar ya. Oleh karena itu kita harus coba selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dengan harapan kalau jauh dari tempat tidur, apa yang dilakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum. Kita selalu berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan, khaufa, penuh rasa takut, tau'au wa mimma razaqnahum yunfikun, dan selalu menafkahkan sebagian harta rizki kita. Mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang senantiasa selalu mendapatkan rahmat-Nya. Amin. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, kita lanjutkan materi kita terkait bagaimana mendeteksi, menstabilkan bacaan dua ketukan mad. Mad asli, kelompoknya sebenarnya mad asli, tetapi ini saya klasifikasi hanya sekedar bukan hanya mad asli ya, tapi kelompoknya adalah mad yang dibaca dua ketukan, karena fenomena yang terjadi orang nggak stabil baca dua ketukan. Nah, ini kenapa napasnya boros, karena dua ketukan di dalam ayat itu sangat banyak, sehingga ketika dia boros saja satu ketukan itu bisa nggak nyampe napasnya. Maka dua ketukan ini perlu kita stabilkan ya, namanya mad asli. Sudah kita bahas mad asli di level pertama. Klasifikasi pertama adalah mad asli yang dua ketukan, atau kita sebut juga mad tabi'i. Jadi mudahnya adalah seluruh huruf hijaiyah yang dibaca panjang dengan catatan dan kecuali ya. Seluruh huruf hijaiyah A sampai Ya semuanya dibaca panjang, kecuali adalah hamzah, kecuali alif. Nah, itu mad asli, gampang ngapalnya ya. Mad tabi'i apa? Seluruh huruf hijaiyah yang dibaca panjang kecuali alif dan hamzah. Kita sudah praktekkan. Yang kedua kita akan masuk. Nah, ini namanya apa nih? Mad badal. Apa? Badal. Udah hafal nih mad badal ya. Istilah itu muncul di haji ya. Dalam haji ada haji badal. Badal haji, bukan haji badal. Ada haji badal? Ya, dia ruhnya nggak di jasadnya nggak di sana. Jadi dibadalin. Kenapa? Karena nggak mampu, orangnya nggak ada. Itu namanya badal, nggak ada. Nah, ini juga sama, mad badal, panjang, pengganti dari panjang itu. Ya, badal itu pengganti ya, badal pengganti. Jadi mad aslinya adalah huruf hijaiyah seluruh, tapi kok muncul ini panjang. Nah, ini berdasarkan teori. Berdasarkan teori, maka kita coba teorinya seperti apa sih ya. Badal artinya adalah pengganti. Kita lihat dari sisi istilahnya adalah berkumpulnya huruf mad ya, ayyajtami'ul mad ma'al hamzah, dengan hamzah. Jadi mad, huruf mad maksudnya ya. Mad itu huruf yang dibaca panjang. Apa itu? Hafal huruf yang dibaca panjang? Ada berapa? Ada 3. Ini yang disebut dengan bahasa Arab huruful illah, huruf berpenyakit, karena dia menjadi panjang, benalu di setiap huruf hijaiyah. Huruf alif, apalagi huruf ya, apalagi huruf waw. Ini namanya huruf mad. Jadi berkumpulnya huruf panjang, huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Jadi kalau hamzah diikuti oleh huruf mad, kumpul jadi satu, itu namanya mad badal. Gampangnya ya, mad badal. Tetapi posisi hamzah lebih di awal. Setiap hamzah di awal kemudian berkumpul dengan huruf mad, maka namanya badal, mad badal, namanya mad. Nah, kemudian berikutnya, dan apabila hamzah terletak lebih dahulu dari huruf mad, maka dinamakan mad badal, seperti dalam lafaz amanu dan imanan. Kita lihat. Nah, ini nih ya. Ini sebelum kita nasakh itu dihapus ayatnya. Aslinya apa sih? Nah, ini amanu sudah menasahkan ayat sebelumnya ya, menghapus. Ini sudah enak nih, tulisannya sudah ketahuan. Oh, ini hamzah yang dibaca panjang, huruf alif yang dibaca panjang. Aslinya adalah
hamzah dulu ya, a kalau ada papan tulis tuh hamzah a, kemudian diikuti alif. A harusnya seperti ini. Nah ini nih tulisannya, hamzah diikuti alif. A maka dinasah dihapus menjadi amanu. Mana mat badalnya? A. Kenapa kata-kata amanu sebelumnya adalah pengganti dari huruf sukun yang hilang? Ya, saya tuliskan ya. Ini A ini sebenarnya ada dua hurufnya ya. Hamzahnya ada dua. Yang satu huruf hidup, yang satu huruf mati. Seperti ini. Kata-kata amanu aslinya adalah A-nya dua. Yang satu huruf hidup, yang satu huruf mati. Maka bacanya awalnya adalah amanu. Apa? Coba baca. Amanu. Nggak enak ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nggak enak. Dibuanglah itu hamzahnya. Mana yang dibuang hamzahnya? Nah, yang huruf sukun. Maka ketika huruf sukunnya dibuang, digantilah dengan huruf mad. Huruf apa? Kalau fathah, huruf madnya apa? Alif. Maka alif yang muncul. A, maka ini nih. Huruf hamzah yang sukun diganti, dibuang, kemudian digantikan dengan huruf alif. Maka muncullah amanu. Maka dalam Rosem Utsmani ya, maka diganti menjadi amanu, fathah berdiri di tulisan Quran Indonesia. Kalau Quran Timur Tengah kadang-kadang masih tertulis hamzahnya. Ya, itu gaya tulisan Rosem. Tapi nggak usah dibahas, puyeng ya. Amanu, amanu inilah yang disebut dengan mad badal. Aslinya adalah ada dua hamzah. Amanu menjadi amanu, amanu. Dibaca berapa ketukan? Dua ketukan. Ya, kita baca bareng-bareng. Amanu. Ayo. Lagi stabilkan. Iya, ada dua yang dibaca ketukan mana? Pertama adalah mad badal a, yang kedua nu. Nah, ini nu mad apa? Mad tobi'i, mad asil. Kenapa? Karena dia bukan huruf hamzah. Huruf apa nih? Nun. Kalau wawunya huruf mad ya, wawu, alif, suku, wawu sukun, ya sukun, itu adalah huruf mad. Huruf hijaiyahnya adalah nun. Maka dia disebut dengan mad asli nu. Kalau ini kenapa mad badal? Karena huruf hijaiyahnya hamzah atau alif. Maka itu yang membedakan mana mad badal, mana mad tabi'i. Kata Kiai Rusli Hasbi, jelas katanya begitu tuh. Jelas. Jelas. Kita praktekkan ya. Jadi yang pertama adalah aman. Yang kedua lafaz imanan. Imanan. Nah, mana mad badalnya? Mana? Kenapa dia mad badal? Karena huruf hijaiyahnya hamzah nih. Ya kan? Huruf madnya ya. Ini huruf madnya ya. Huruf mad badalnya adalah hamzah. Jadi dia panjang imanan. Yuk. Lagi. Ini sudah dinasah. Gaya tulisan seperti ini. Tapi munculnya awalnya adalah ini. Imanan. Coba baca. Ada dua hamzah dalam satu kalimat. Maka hamzahnya dibuang, diganti apa? Kalau mau panjang, biasanya kasrah diikuti huruf madnya apa? Ya. Maka dia hamzahnya dibuang, kemudian diganti ya. Maka jadi panjang. Imanan. Ayo ulang.
Aslinya adalah, iya lagi, imanan. Ini namanya mad apa? Badal. Paham? Paham. Baik, yang ketiga, lafadz utiya. Mana? Ulang. Mana mad badalnya? Ayo, bukan wawu. Kalau mana huruf matnya? Baru ya. Mana huruf matnya? Wow. Mana mat badalnya? Nah, badalnya adalah mat, huruf matnya adalah wow, maka namanya mat badal. Kenapa mat badal? Karena huruf alif atau hamzah. Kira-kira paham atau enggak? Insya Allah ya. Jadi selain daripada hamzah, maka itu namanya mat asli atau mat tabi'i. Utiya, ya sama-sama. Nah, ini sudah aslinya. Nah, awalnya adalah, asli kata-katanya adalah utiya. Baca utiya. Ya, ada dua hamzah. Utiya. Yuk. Ya, yang pertama hamzahnya hidup, yang kedua hamzahnya sukun. Kita buang hamzah yang sukun. Maka ketika dia jadi mat, dhammah biasanya diikut huruf mat apa? Dhammah. Wow, ya. Nah, ini muncul nih wow nih. Maka bacanya u-nya panjang, hamzahnya dibuang diganti wow. Wow. Utiya, ya. Ulang. Inilah yang namanya mad badal. Ya, mad. Iya, mana mad badalnya? Utiya. Ya, kita baca bareng-bareng dari pertama yang lafadz sama-sama. Amanu, yuk. Amanu, terus imanan, terus utiya. Ingetin, hamzah yang dibaca panjang itu namanya mad badal. Selain itu namanya mad asli. Kita coba latihannya. Ya, inilah kumpulan dari mad badal ya. Amanu, sama-sama. Ulang. Iya, baik. Mana mad badalnya? Baik. Berikutnya itai, yuk. Ulang. Itai. Mana mad badalnya? Setiap hamzah yang dibaca panjang. Kemudian ufiya, yuk. Ulang. Mana mad badalnya? Ya, baik. Berikutnya adama. Ulang. Mana yang dibaca panjang? Apa namanya? Mad badal. Iqaun, ya. Mana yang dibaca panjang? Apa namanya? Mad badal. Kalau kok dibaca panjang apa pendek? Panjang. Kalau apa namanya? Mad apa tuh? Mad tabi'i. Kenapa? Karena bukan hamzah, huruf qaf ya. Itu namanya mad tabi'i. Iqaun, ayo. Baik, berikutnya uhiya. Lagi. Mana bacaan panjangnya? Apa namanya? Mad badal. Pinter ya. Terus ayatan, yuk. Lagi. Mana yang dibaca panjang kira-kira? Apa namanya? Kenapa mad badal? Karena hamzah panjang. Berikutnya liilafi. Ya, ada berapa yang dibaca panjang? 2. Mana yang pertama yang dibaca panjang? Yang kedua bacaan panjang apa namanya? Badal.
panjang apa namanya? Mat tabi'i baru 2 ya. Ya, baru 2. Nanti kumpulan mat yang dibaca 2 ketukan ada 5. Hafalin ini ya. 2. Li ilafi ya. Baik. Utu di ayun utu ayo. Mana yang dibaca panjang kira-kira? Mana lagi? Tu maka bacaan panjang namanya apa ini? Mad badal. Tu mad tabi'i. Kira-kira bisa? Insyaallah ya, ini kumpulan mad badal. Baik, kita langsung praktek. Waduh, sudah panjang ya. Panjang banget ini ya. Nah, mad badal dalam satu ayat jarang. Lebih banyak mad tabi'i. Coba kira-kira dari diantara ini ya, saya bacakan dulu nih. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba. Kira-kira bacaan panjangnya ada berapa? Ada 4 ya. Kan suara panjang pendek tahu ya. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba. Yang di ayun ada berapa tuh? Ada 2. Yang pertama mana tuh? A. Yang kedua ba. Jadi ternyata bacaan panjangnya cuma 2. Lebih banyak mana? Huruf sukun. Huruf sukunnya banyak tuh. Yang pertama adalah ta. Wat. Diam dulu. Wat. Apa yang dikeluar dari ta? Angin. Wat. Lu alaihim. Yuk. Awas, lu-nya ini jangan dibaca panjang karena tidak ada huruf mat. Jangan diayun. Watlu alaihim. Tidak boleh diayun ya. Watlu alaihim. Bacaan salah itu harus diperbaiki lu-nya. Watlu alaihim. Ayo. Yang diayun lai karena dia namanya lin, diayun. Laihim alaihim, bukan panjang ya, tapi mengayunkan, itu namanya sifat lembut. Laihim ya. Watlu alaihim. Ayo. Ya, enak berhenti karena ada mim sukun, berhenti saja. Kemudian berikutnya naba'a, pendek semua. Ini baknya bukan berarti panjang mentang-mentang ada alif. Ini karena alifnya ada harokat fathah. Naba'a. Kemudian a-nya bersambung kemana? Ke ba sukun, langsung nempel. Naba'a ba. Coba lagi. Baru kemudian na disambung ke ya. Nai. Naba'a benai. Ayo. Ulang. Jangan lupa bak sukunya, kalau dia mati ada yang keluar suaranya apa itu? Qol-qola, bukan qola-qola, tapi qol-qola. Naba'ab nai. Ayo. Tak sukun nggak boleh mantul. Wata'lu jangan. Yang keluar adalah angin. Watlu alaihim naba'a abnai. Yuk. Iya, berhenti dulu nih sampai sini ya. Kita coba berikutnya. A-nya di ayun karena dia panjang. Adama bil haqqi. Ayo. Lagi. Nah, ki ini huruf pendek
Ya, karena tadi tidak disambung, dia dipotong bil haqqi, pendek. Nah, ketika nyambung maka jangan dipotong. Bil haqqi id, nggak boleh. Jangan dipotong, dipisah. Bil haqqi id, harusnya cara nyambungnya langsung. Bil haqqi id, bukan bil haqqi id. Nah, itu bacaan salah ya. Bil haqqi id. Coba lagi. Bil haqqi id. Ya, berhenti dulu. Kenapa? Karena ada huruf sukun. Sukun itu artinya diam, berhenti dulu. Apa yang dikeluarkan dari dha? Tidak ada. Tidak ada suara. Id. Coba. Tidak ada suara tambahan. Enggak boleh id. 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 Coba. Ya. Id qarraba. Ayo. Id qarraba. Iya, coba dari sini, dari Adama sampai id qarraba, sama-sama yuk. Adama bil haqqi id qarraba. Masih ada yang mantul di dzal, awas hati-hati. Sama-sama. Adama bil haqqi id qarraba. Dari awal ya, 1 2 3 yuk. Watlu alaihim naba'a abnai Adama bil haqqi id qarraba. Sekali lagi. Watlu alaihim naba'a abnai Adama bil haqqi id. Iya, baik. 1. Yang kedua, alladzina. Ayo. Berhenti dulu, jeda dulu sebentar ya. Alladzina, di-nya diayun. Alladzina, di-nya panjang. Kenapa? Karena ada ya, maka di-nya namanya apa itu? Mad tabi'i, karena bukan huruf hamzah. Di huruf dzal. Alladzina alladzina coba. Ada jim sukun, apa yang dikeluarkan? Pantulan, namanya qalqalah. Alladzina yaj'aluna. Ya. Ulang. Alladzina yaj'aluna. Perhatikan, naknya pendek, maka segera menyambung ke huruf depannya. Yaj'aluna ma'aw, nama'aw, jadi langsung nama'aw. Yaj'aluna ma'allahi. Nah, ini yang diayun lamnya ya. Yaj'aluna ma'allahi. Yuk. Ulang. Yaj'aluna ma'allah. Dari alladzina. Alladzina yaj'aluna ma'allahi. Nah, hi-nya, huruf akhirnya adalah pendek. Kita mau nyambung kemana? Ke huruf depannya. Tidak boleh dijeda hi-nya. Ma'allahi ila, ma'allahi ilahan. Ayo. Ma'allahi ilahan. Ulang. Nah, ini ditahan sebentar. Hanya bukan berarti dia panjang mentang-mentang ada alif. Hanya harus dibaca jelas. Ilahan. Ayo. Ketika disambung, tahan sejenak. Ilahan a, ilahan a. Jangan seperti ini. Ilahan a, beda suaranya. Ilahan a, itu belum ditahan. Menjelaskan posisi tanwin.
ilahan a, ilahan a. Coba. Tidak lagi ilahan a, ilahan a, langsung disambung ya. Berarti belum ada kejelasan dari tanwin. Ilahan akhara. Ayo. Ulang. Ya, kita coba sambung. Perhatikan huruf-huruf pendeknya. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara. Ya. Alladzina yaj'aluna iya, ilahan akhara. Ya, seperti itu. Ulang sekali lagi yuk. Alladzina ya, bisa? Ya, baru dua. Gak usah banyak-banyak ya. Ya, satu lagi terakhir. Laisa 'alal ladzina. Ya. Yang panjang cuma satu. Mana itu? Di. Yang lainnya huruf pendek semua. Lai. Ini di ayun. Laisa 'alal ladzina amanu. Ayo. Laisa 'alal ladzina. Ulang. Baru muncul matnya ada berapa nih? Ada 3. Di, terus kemudian a, mana lagi? Nu. Di namanya mat robi'i a, mat badal nu, mat tobi'i. Berikutnya wa amilus, langsung lusnya masuk ke sod ya. Ini nggak berlaku waw, alif, alif lam tidak berlaku karena depannya ada tanda tasdid. Wa amilus solihati. Ayo. Ulang. Dari awal sama-sama. 1, 2, 3. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus. Sekali lagi yuk. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Iya, baik. Kita ulang dari awal ya. Bisa insyaallah? Bisa ya. Ya, kita ulang dari awal baris pertama sampai baris ketiga. 1, 2, 3. Yuk. Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi idh qarraba alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan. Iya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus lihati. Masya Allah, kayaknya kompak banget ya. Gitu kalau baca Quran bareng-bareng tuh nikmat. Tapi baru ketahuan baca Quran satu-satu. Ya, fenomena di kita itu orang berbondong-bondong kalau belajar Quran bareng-bareng. Tapi kalau suruh satu-satu baru ketahuan. Makanya kalau belajar Quran bareng-bareng itu tidak menjamin sampai 20 tahun juga. Mau belajar makhraj, mau belajar panjang pendek, kalau bareng-bareng kompak tapi satu-satu. Itu yang dicari. Belajar Quran itu face to face, talaqi satu-satu tuh. Kalau belajar bareng, mau belajar makhraj, mau sifat, yang pinter adalah gurunya. Saya ngajarin nih, yang pinter mana? Gurunya. Ditularin bareng-bareng, luar biasa. Nah, baru dicek bacaannya itu adalah satu-satu. Itu yang asasi, tidak bisa digantikan metode apapun.
baca satu persatu, cari gurunya, kejar gurunya. Kalau belajar bareng-bareng banyak setiap masjid tuh ya, banyak. Nah ini luar biasa, bareng-bareng tetapi minta tolong dicek bacaannya ya, kalau sempet insyaallah. Jadi mana bacaan pertama yang dibaca mad badal? Mana bacaannya ayatnya? Adama. Baris kedua mana yang mad badal? Mana? Akhoro, dilingkarin ini. Akhoro. Yang mad badalnya adalah a. Yang ketiga amanu. Ya, maka a-nya adalah mad badal. Sudah paham ya? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan selama kita belajar Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap berkomitmen, tidak lepas untuk belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي هم وأهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.